Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya kali ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi mengenai pengenalan COVID-19 pada anak usia dini. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja untuk penjelasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Coronavirus atau yang disebut juga COVID-19 sejak pertama kali menjangkiti warga Wuhan, Provinsi Hubei di Cina pada tanggal 8 Desember 2019 lalu, penyebarannya terjadi sangat cepat, hingga akhirnya WHO pada tanggal 11 Maret 2020 mengumumkan bahwa COVID-19 ini merupakan pandemi global. Bahkan negara Indonesia juga telah terpapar oleh coronavirus ini. Oleh karena itu, angka kematian di Indonesia semakin meningkat, bahkan di seluruh dunia. Wuhan coronavirus. Awalnya virus ini terjadi pada hewan dan sangat sedikit kasus yang diketahui menjangkiti manusia. Akan tetapi, dengan perkembangannya virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Nah, dari awal penyebaran virus ini diasumsi yang berasal dari hewan, bahkan hewan yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan seiringnya waktu, virus ini dapat terinfeksi juga oleh manusia. Selanjutnya yaitu coronavirus pada anak. Pada kasus penularan COVID-19 pada anak terus dikaji semakin luas, termasuk kemungkinan penularan terhadap anak yang masih dalam kandungan oleh ibu hamil yang terinfeksi. Jadi kita perlu dikaji terlebih dahulu dan dievaluasi secara menyeluruh. Adapun metodologi. Nah, metodologi di sini yaitu ilmu-ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran dengan cara tertentu tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Untuk itu, para peneliti telah melakukan penelitian tentang penularan vertikal ini dari 21 ibu hamil yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19, menunjukkan tidak ada penularan vertikal baik ketika anak dalam masa kandungan maupun masa neonatus atau baru lahir. Nah, jadi tidak ada hubungannya antara ibu hamil yang terinfeksi COVID-19 pada anak yang dikandunginya. Selanjutnya yaitu pencegahan. Adapun penularan pada anak bisa dicegah dengan melakukan pola hidup sehat. Dengan pola hidup sehat dengan baik, maka kita terhindar dari coronavirus, yaitu dengan istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, makanan-makanan yang bergizi berupa sayur-sayuran, buah-buahan, mengkonsumsi air mineral, vitamin, dan lain-lain. Orang tua juga harus perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya yaitu yang pertama, mengajari anak untuk menutup mulut dan hidung. Nah, saat anak bersin maupun batuk, yaitu alangkah baiknya menggunakan sapu tangan atau menggunakan siku bagian dalam dan tidak dianjurkan menggunakan telapak tangan. Selanjutnya yaitu yang kedua, membiasakan anak untuk melakukan cuci tangan. Kita perlu membiasakan anak untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, yaitu sebelum dan sesudah makan dan sebelum BAB. Selanjutnya yaitu yang ketiga, memperingatkan pada anak untuk tidak menyentuh bagian wajah. Nah, kita perlu perhatikan agar anak tidak selalu menyentuh bagian wajah, terutama mata, hidung, maupun mulut. Dan yang keempat yaitu menghindari anak dari kerumunan. Kita perlu diperhatikan agar anak selalu berada di rumah, agar tidak keluar kemana-mana. Dan yang kelima yaitu membiasakan anak untuk menggunakan masker. Nah, jika anak ikut saat keluar rumah, alangkah baiknya menggunakan masker. Selanjutnya yaitu yang keenam, memperingatkan anak untuk tidak menyentuh binatang liar. Nah, banyak sekali binatang liar di sekitar kita, yaitu diantaranya ayam maupun kucing. Dan yang ketujuh yaitu menyemprot mainan anak secara teratur menggunakan desinfektan. Nah, ini cara yang sangat mudah agar anak itu tidak mudah terinfeksi virus corona.
Dan yang terakhir yaitu memantau kesehatan anak dengan sesama, yaitu kita perlu memantau kesehatan anak secara dini agar terhindar dari virus corona. Bercerita sebagai metode pengenalan COVID-19 pada anak usia dini. Anak usia dini adalah anak dalam rentan usia 2,5 tahun sampai 6 tahun. Adapun pendidikan yang diberikan pada anak usia dini yaitu melalui pemberian stimulus yang mampu merangsang pertumbuhan dan perkembangan jasmani maupun rohani. Bercerita di sini yaitu merupakan salah satu metode mendidik anak usia dini dengan banyak rangsangan yang mampu membantu perkembangan pada anak. Nah, ini untuk merangsang anak agar tumbuh dan kembang sesuai usianya. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan penelitian mengenai ketepatan penggunaan metode bercerita untuk 7 informasi terkait COVID-19 didapatkan hasil sebagai berikut. Di antaranya yaitu menyampaikan definisi COVID-19. Definisi di sini adalah suatu ruang lingkup atau ciri-ciri suatu konsep untuk menyampaikan hal ini kepada anak dengan menggunakan metode bercerita, yaitu dengan hal yang tepat, hal yang sesuai dengan tujuan bercerita untuk merangsang keingintahuan anak yang tinggi. Selanjutnya yaitu menyampaikan gejala infeksi COVID-19, yaitu ditunjukkan oleh tanda ataupun gejala seperti batuk, demam, dan sesak nafas. Selanjutnya yaitu menyampaikan cara penularan COVID-19. Nah, pada umumnya cara penularan virus ini yaitu melalui percikan batuk, yaitu bersin, kemudian menjabat tangan, dan menyentuh benda yang terkontaminasi. Selanjutnya yaitu menyampaikan kriteria orang yang rentan terpapar COVID-19. Orang yang rentan terinfeksi COVID-19 yaitu orang yang memiliki riwayat penyakit kronis, yaitu seperti tekanan darah tinggi, jantung, dan diabetes. Adapun yaitu lansia. Kemudian selanjutnya yaitu menyampaikan kategori orang yang diduga terinfeksi dan manajemennya. Ada 3 kategori orang yang diduga terinfeksi COVID-19, yaitu yang pertama, orang tanpa gejala atau singkatan dari OTG, yaitu orang yang terinfeksi tapi tidak menunjukkan gejalanya. Dan selanjutnya yang kedua yaitu orang dalam pemantauan atau singkatan dari ODP, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan pasien COVID-19. Dan selanjutnya yaitu pasien dalam pengawasan atau singkatan dari PDP, yaitu orang yang masuk dalam kategori sudah dirawat oleh tenaga kesehatan. Selanjutnya yaitu menyampaikan cara pencegahan COVID-19. Nah, cara pencegahannya yaitu dengan tetap berada di rumah, kemudian menjaga jarak dengan orang lain, dan memakai masker saat berpergian. Selanjutnya yaitu menyampaikan cara penanggulangan COVID-19, yaitu ketika orang sakit melakukan kontak langsung dengan orang yang sehat, maka kita perlu melakukan pengobatan dan isolasi diri. Dan setiap orang juga harus melakukan PSBB dan saling menjaga jarak. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu walaupun infeksi yang ditimbulkan oleh COVID-19 pada anak tergolong ringan, tetapi anak usia dini tergolong kelompok yang rentan terpapar COVID-19. Nah, jadi baik dewasa maupun anak-anak semuanya juga dapat terpapar COVID-19. Oleh karena itu, kita saling menjaga kesehatan dan pola hidup yang sehat agar terhindar dari virus corona. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang membacanya. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.